Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dani Hidayat, SCMM, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan saat ini, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah bergabung dalam kelas kita pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul pada kelas kita pada siang hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat bimbingan beliau kita berada di jalan yang benar dan diridhoi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal bisnis plan dari kelompok kami. Yang sebelumnya perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Farah Sinali sebagai moderator, dan rekan-rekan saya Diva Zulfia, Adilaika Hidayati, Anissa Permata Bunda, Talifaula Yusok, Fazila Afrahakiki, dan Trimanda Marfi Gusti. Baiklah. Pada materi yang pertama, yaitu eksekutif summary, akan dibacakan oleh Trimanda. Kepada Trimanda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Bisa di next. Oke. Sebelumnya, melihat kondisi sekarang ini, pada masa pandemi ini, bisnis kuliner menjadi usaha yang paling banyak diminati oleh para pengusaha, terutama pengusaha muda. Tidak hanya usaha kuliner, makanan berat, tapi juga makanan ringan, menjadi semakin populer saat ini. Usaha kuliner makanan ringan adalah usaha yang potensial, karena melihat minat masyarakat terhadap makanan ringan tidak akan pernah turun, apalagi jika makanan ringan itu diberikan rasa yang bermacam-macam. Nah, pisang crispy adalah konsep kedai yang menyediakan makanan ringan berupa pisang crispy dengan berbagai varian rasa dan aneka topping. Kebanyakan anak muda menyukai makanan yang manis dan aneka rasa. Pisang crispy adalah jawabannya. Pisang crispy bukan sembarang kedai yang hanya menjual pisang crispy semata. Adapun produk yang ditawari oleh pisang crispy ini adalah yang pertama, pisang crispy yang memiliki teksturnya di luar tetapi lembut di dalam, kemudian aneka topping yang dapat menambah cita rasa makanan ini. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Trimanda. Selanjutnya, materi mengenai profil usaha yang akan dibawakan dan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, data usaha yang pertama yang kita ketahui itu nama perusahaannya ialah Pisang Crispy. Nah, alasan kita memakai nama Pisang Crispy itu sendiri, kita mengambil kata dari bahasa Inggris yaitu peace, yang artinya itu walaupun dengan keadaan mood yang berbeda-beda, konsumen akan merasakan kedamaian atau ketenangan setelah makannya. Lalu ada tambahan imbuhan sang di belakang pada kata peace itu artinya dibaca pisang. Sedangkan kata crispy itu untuk menggambarkan ciri khas produk yang renyah, dan lembut serta lumer di dalamnya. Lalu ada bidang usaha yaitu kuliner, jenis produknya yaitu pisang crispy dengan berbagai varian topping, dan slogan usahanya itu colorful pisang to color up your mood. Lokasi usahanya berada pada Limau Manis, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat di lingkungan Universitas Andalas, dengan kontak person 0821 8321 2446 atas nama Dila Eka, website perusahaan www.pisangcrispy.com, dan email perusahaan pisangcrispy@gmail.com, dan yang terakhir itu ada akun media sosial itu ada @pisangcrispy. Lalu ada detail produk. Jadi yang pertama itu adalah di sini kami menggunakan jenis pisang dengan mutu yang baik seperti pisang Raja Bulu. Nah, kami juga menggunakan berbagai varian topping yang menarik sesuai dengan selera pelanggan. Lalu yang kedua, kami dapat memproduksi dan menjualkan 70 buah produk, sehingga dapat diprediksi dalam 1 bulan itu kami dapat menjual sebanyak 280 pisang crispy dengan harga bahan baku per buahnya itu sebesar 7.500 dan harga jual per buahnya itu sebesar 12.000. Lalu yang ketiga, laba bersih yang kita dapatkan adalah sebesar 400.000 per bulannya. Lalu yang terakhir, tempat usahanya akan direncanakan di lingkungan sekitar Universitas Andalas. Lokasi ini kita pilih karena tempatnya yang strategis, karena kebanyakan para mahasiswa itu lebih memilih untuk membeli jajanan ringan ketika beristirahat maupun bersantai. Target pemasarannya ialah mahasiswa atau mahasiswi Universitas Andalas, kantin sekitar lingkungan kampus, bahkan event atau bazar yang melibatkan masyarakat dan mahasiswa kampus. Baiklah, selanjutnya materi mengenai nama usaha akan dibawakan oleh
Fazila. Kepada Fazila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang nama usaha dari Pisang Crispy. Yang pertama, nama usaha Pisang Crispy. Slogan yaitu colorful pisang to color up your mood. Filosofinya, yang pertama pisang. Kata pis artinya walaupun dengan keadaan mood yang berbeda-beda, konsumen akan merasakan kedamaian atau ketenangan setelah memakannya. Tambahan kata sang di belakang kata pis artinya dibaca pisang. Atau crispy menggambarkan ciri khas produk yang renyah di luar, namun lembut dan lumer di dalam. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fazila. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam aspek manajemen yang akan dijelaskan oleh Talifa. Kepada Talifa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya itu struktur organisasi. Yang pertama itu ketua. Ketua itu memiliki fungsi sebagai memimpin jalannya suatu usaha, serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha. Yang kedua ada bagian pemasaran, yaitu menjalankan usaha pemasaran, terutama dalam bidang promosi, seperti di media sosial atau cetak. Selanjutnya ada bagian produksi. Bagian ini menyiapkan bahan yang akan diproduksi dan mengkoordinir pelaksanaan proses produksi. Dan yang terakhir yaitu ada bagian keuangan, yaitu untuk mengatur segala jenis pengeluaran dan pemasukan uang, serta membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Talifa. Selanjutnya kita akan menuju aspek pasar yang akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai aspek pasar. Yang pertama yaitu target konsumen. Jadi target konsumen kami yaitu mahasiswa Universitas Andalas dan masyarakat sekitar Universitas Andalas. Yang kedua yaitu ukuran dan tren pasar. Jadi pada usaha kami ini kami akan menyesuaikan dengan pesaing-pesaing kami yang telah ada di pasaran, sesuai juga dengan jenis usaha yang sama dan diberi juga dengan inovasi dari usaha kami supaya menjadi suatu ciri khas dan akan menjadi tren pasar. Yang ketiga yaitu situasi persaingan. Pesaing usaha Pisang Crispy di tengah masyarakat saat ini sudah cukup banyak dan jenisnya juga cukup beragam. Yang keempat yaitu strategi pasar. Strategi pasar yang kami gunakan yaitu dengan meningkatkan pelayanan dan kualitas serta melakukan inovasi terhadap produk yang akan kami hasilkan. Yang kelima yaitu menetapkan harga. Harga yang akan kami tetapkan akan kami tentukan berdasarkan biaya produksi serta keadaan pasar. Dan tidak lupa pula harga yang kami jual itu adalah harga yang cukup bersaing di tengah masyarakat. Hanya sekian, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya mengenai alat dan bahan serta cara penyajian akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya aspek produksi. Yang pertama bahan baku. Bahan baku yang kami gunakan yaitu tepung terigu 0,5 kg, tepung crispy atau tepung panir 0,5 kg, selai aneka rasa 250 gram, seres 1 bungkus, gula pasir 0,25 kg, pisang 10 buah, susu 1, kemudian topping bervariasi. Alat yang kami gunakan yaitu yang pertama sendok, kedua baskom, yang ketiga wajan penggorengan, yang keempat spatula, yang kelima pisau, yang keenam kompor, yang terakhir piring. Next moderator. Selanjutnya cara penyajiannya. Yang pertama kupas dan bersihkan pisang. Yang kedua campurkan adonan. Selanjutnya bentuk adonan dan belah pisang lalu beri coklat. Next. Dan yang keempat, adonan diletakkan di tempat yang aman. Yang kelima, goreng pisang dengan api kecil. Dan yang keenam, pisang crispy siap disajikan.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diva. Selanjutnya kita akan masuk ke tempat produksi dan pemasaran yang akan dijelaskan oleh Fazila. Kepada Fazila disilakan. Terima kasih kepada moderator, saya akan menjelaskan tempat produksi dan metode pemasaran. Tempat produksi pisang crispy yaitu di kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Kota Padang. Cara pemasaran yang pertama melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Yang kedua melalui media cetak seperti brosur dan pamflet. Target pemasaran dari pisang crispy yang pertama mahasiswa atau mahasiswi Universitas Andalas, yang kedua kantin-kantin sekitar lingkungan rumah atau kos, yang ketiga masyarakat sekitar, yang keempat event-event yang melibatkan masyarakat atau mahasiswa-mahasiswi seperti bazar atau kegiatan rutin kampus. Lalu selanjutnya metode pemasaran. Yang pertama melakukan penjualan langsung di toko. Cara ini lumayan efektif karena langsung bertemu dengan pembelinya dan terjadinya transaksi tawar-menawar. Yang kedua melayani catering ke event kampus maupun ke alamat konsumen. Sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fazila. Lalu yang terakhir kita akan masuk ke dalam aspek keuangan yang akan dijelaskan oleh Talifa. Kepada Talifa disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya itu aspek keuangan. Yang pertama, biaya bahan baku. Terdiri dari tepung terigu, tepung crispy, selai aneka rasa, seres, pisang, gula pasir, susu, topping, dengan jumlah total yaitu 75.000. Selanjutnya, itu produksi dan biaya bahan baku. Tiap hari ada 10 buah, tiap minggu menjadi 70 buah, dan biaya bahan baku per satuan produk yaitu 7.500, dan biaya bahan baku per minggu yaitu 525.000. Dan kebutuhan modal, yang pertama itu ada biaya investasinya itu ada sendok, baskom, wajan penggorengan, spatula, pisau, kompor, piring, wadah plastik dengan jumlah 363.000. Biaya operasional per minggu yaitu bahan baku 1 minggu, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku 1 minggu yaitu totalnya 525.000, biaya tenaga kerja 180.000, dan biaya pemasaran dan kemasan yaitu 35.000, dengan subtotal 740.000 dan total kebutuhan 1.103.000. Proyeksi pendapatan biaya, yang pertama ada penjualan per minggu dengan total 840.000, biaya produksi dengan total biaya 740.000, dan keuntungan yang kita dapat adalah 100.000. Dan sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Talifa. Mungkin sekian dulu hasil diskusi dan presentasi mengenai business plan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.